Alhamdulillah kita pernah dapat pesanan, hanya saja lewat Dinkop Provinsi itu kita dapat pesanan 2 kali untuk ke Jerman, itu 250, kemudian dapat lagi 450. Perkenalkan, nama saya Diah Di Kusumandari, saya adalah owner dari My Didi. Di My Didi kami memproduksi produk mete goreng, kemudian keripik gembus, dan untuk Natal, Lebaran, Tahun Baru, serta Imlek, biasanya kami juga ada produk tambahan yaitu coklat kurma mete serta nastar mokaf. Untuk produksi kami berlokasi di daerah Berbah, tepatnya di Dusun Sumber Kidul, Kalitirto, Berbah, Sleman, yang berada tepat di atas wisata Lava Bantal. Sendok makan ya Pak? Tambah dikit. Oke. Kalau untuk nastar kurma mete, coklat kurma mete, kami memulainya sejak tahun 2018, tetapi kalau untuk produk keripik gembus dan mete goreng kami memulainya sejak Oktober 2020. Tapi kalau udah matang itu nanti akan dikasih bumbu lagi nggak Pak? Apa udah ini aja? Kita nggak pakai tambahan. Oh berarti cuman ini aja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan produk-produk kami di Indomaret Sleman Timur, kemudian Hamsa Batik, Yudhistira yang ada di Jalan Tamsis, kemudian juga di Ali Bakery Pusat, dan juga ada di Bandara YIA serta Krishna Bali Oleh-oleh yang berlokasi di Malioboro Mall Jogja. Untuk coklat kurma mete ini kebetulan saya itu suka banget dengan coklat, kemudian saya juga suka mete, kemudian saya nggak begitu suka dengan kurma, kemudian saya tertarik nih, kenapa sih saya nggak suka kurma tapi saya suka dua ini, gimana nih supaya saya bisa doyan kurma. Tadinya berasanya dari situ, akhirnya kita trial, saya coba-coba masukin itu mete gorengnya ke dalam kurma, karena saya suka banget dengan apa itu namanya mete ya. Mete itu saya iseng masukin ke dalam kurma, kemudian saya balik dengan coklat. Nah dari situlah kemudian ternyata saya suka doyan, dan ketika saya share itu ke teman-teman, saya minta teman-teman untuk coba coklat kurma mete ini, mereka juga suka. Dari situlah saya kepikiran untuk kenapa tidak ini diproduksi gitu. Biar ketepatan. Untuk mete goreng. Mete goreng ini kan kita mulainya itu di Oktober 2020. Nah, waktu itu waktu pandemi. Jadi sebelum pandemi itu saya kalau ada pesanan aja baru bikin yang namanya cake, roti, kemudian coklat kurma mete. Tapi kalau tidak saya nggak bikin. Saya ada kerjaan lain I.O. waktu itu, I.O. baking demo. Nah, karena pandemi itu kan kita benar-benar nggak boleh nih ada acara kumpul-kumpul, sehingga semua data, semua rincian plan untuk acara baking demo saya itu cancel semua karena pandemi. Sedangkan kita juga tetap butuh yang namanya hidup ya, untuk makan minum gitu. Bingung nih mau usaha apa gitu. Kebetulan waktu itu saya masih tinggal di sebuah dusun namanya Kerikilan, itu sekitar 2 km lebih barat dari dusun yang saat ini saya tinggal ya. Nah di situ waktu itu kami masih kontrak, rumah pemilik kontrakan saya itu satu tembok dengan pemilik usaha pengrajin mete. Nah biasanya di pengrajin mete ini mereka sangat laris ketika itu jelang Ramadan, Natal, Tahun Baru, dan Imlek. Tapi selain itu mereka itu untuk penjualan mete ini turun atau rendah gitu ya. Terlebih ketika itu juga pandemi. Nah dari situ saya kepikiran kenapa tidak saya berusaha untuk menjual mete ini. Di satu sisi itu bermanfaat untuk saya karena itu menjadikan satu ide bisnis atau lahan bisnis bagi kami, menjadi tambahan pemasukan bagi kami. Di sisi lain saya juga
berkeinginan untuk membantu ibu-ibu pengrajin mete di dusun itu untuk terrealisasi produknya itu nggak cuma pas Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Imlek. Karena begitu kita produksi ini kan berarti kita tiap bulan lah, paling nggak tiap bulan itu kita membeli merealisasi produk-produk mereka. Keripik gembus sendiri ini tadinya saya kepikirannya adalah dulu waktu saya kecil itu saya sempat tinggal di Banyumas. Nah Banyumas itu waktu itu saya SD ya, waktu itu di kisaran tahun 85-an. Di sana itu sangat terkenal dengan gembus. Jadi ketika saya waktu itu sama di tahun 2020 waktu menjelang barengan dengan mete goreng ini, saya teringat untuk salah satu makanan saya gitu, makanan favorit saya ketika saya kecil itu adalah gembus. Kemudian selain itu gembus ini juga kan sering sekali dipandang sebelah mata karena ini cuma sisa ampas tahu gitu loh. Nah saya ingin mengolah dari sisa ampas tahu ini menjadi suatu produk baru yang ketika itu dicampur dengan bahan-bahan, resep-resep dan rempah-rempah bisa menjadi camilan yang ternyata enak dan oke banget untuk menemani kita ngobrol atau juga bahkan oleh-oleh dan hampers, isian parcel, isian lebaran. Ketika untuk lebaran bagus juga untuk isian parcel-parcel seperti itu. Akhirnya ini terciptalah keripik gembus ini. Nggak harus pedas banget. Oh nggak harus. Untuk produksinya karena kita juga ada kerjaan lain, sejauh ini kita masih kerjakan dalam keluarga inti, dikerjakan berdua dengan suami, kadang dibantu dengan anak. Nah ini kita kerjakannya sepulang kerja. Untuk biasanya kita produksi yang benar-benar produksi rutin itu adalah minggu pertama dan minggu kedua, karena kita harus setor ke toko-toko yang sudah kerjasama dengan kita. Itu kita di 60 sampai 64 Indomaret, kemudian di Krisna dan di beberapa toko oleh-oleh yang tadi sudah kami sebutkan seperti itu. Jadi untuk yang rutinnya itu pasti itu di minggu pertama, minggu kedua. Kemudian untuk lainnya biasanya karena by order. Ini yang paling banyak dari Saudi sama India. Untuk Saudi sama India. Ya, jadi ketika pertama kali kami usaha mete goreng ini, kami juga cari-cari mete ya. Kami sempat ke beberapa pasar, kemudian ngecek harga juga. Dan dari situ kami mendapatkan pengalaman bahwa mete ini ternyata ada beberapa kategori. Seperti contohnya, kalau orang nggak tahu, mete pasti akan belinya yang gede-gede, putih dan bersih gitu ya. Dan setelah kami pelajari, ternyata justru itu yang kualitasnya paling rendah. Untuk mete yang kami gunakan sendiri itu mete kualitas nomor 1. Ini ciri khasnya adalah metenya kecil-kecil, warnanya enggak bersih ya, warnanya agak burem gitu, jadi kecil dan warnanya agak kecoklatan. Tapi dia kualitas nomor 1. Kenapa bisa disebut nomor 1? Karena rasanya itu gurih. Kalau untuk yang kemasan pouch ini kita ada di 100 gram. Ini dari kitanya di kisaran 26 sampai 27 karena memang di beberapa toko itu memberikan pajak, jadi kita beda ya. Tapi kalau dari kita standarnya di 26. Kemudian kalau untuk di tokonya sendiri memang dijual sesuai dengan ketentuan toko masing-masing, jadi memang beda toko, beda harga. Tapi dari kitanya 26 itu standar. Kemudian kalau untuk kita juga punya kemasan yang toples itu di 400 gram itu harganya di 100.000. Jadi 4 kali lipatnya ini itu di 100.000. Tapi biasanya kalau Ramadan ada pembelian dalam jumlah banyak untuk hampers itu kita bisa dikasih di 90 dengan catatan minimal 20 toples seperti itu. Kemudian kalau untuk ini sendiri ini ada 2 kemasan juga sama dengan mete. Untuk yang ini kemasannya adalah 170 gram, kita jual di harga 25 dari kami.
Kalau untuk di toko kita nggak tahu ya, karena beda toko beda. Kemudian untuk yang pouch itu di 80 gram itu harganya di 15.000. Kalau yang ini 170 gram 2 kali lipat itu harganya di 25.000. Untuk coklat kurma mete kita satu toplesan itu isinya 17 dan itu kita jual di 75.000. Nah itu kita menggunakan metenya sama dengan yang kita gunakan di mete goreng, mete kualitas pertama. Kemudian kurmanya kita pakai kurma sukari, dan untuk coklatnya sendiri kita juga menggunakan coklat yang premium, jadi nggak yang sembarang coklat, sehingga rasa perpaduan antara kurma sukari, kacang mete, kemudian coklatnya ini ngeblend, jadi menghasilkan coklat kurma mete itu benar-benar premium dengan rasa yang juga lembut. Kalau modal awal dulu di 2018 waktu itu kita masih jualannya hanya cake, kemudian nastar, coklat kurma mete. Itu kita benar-benar modalnya cuma untuk bahan-bahannya kita di 200.000, kemudian peralatan masih sederhana banget, masih di 500-an, jadi modal awalnya di 800.000. Kalau untuk produksi kita rata-rata per bulannya itu di 500 pouch untuk yang mete goreng ini, kecuali kalau pas ada pesanan lebih ya, seperti contohnya untuk keripik gembus ini alhamdulillah kita pernah dapat pesanan, hanya saja lewat Dinkop Provinsi itu kita dapat pesanan 2 kali untuk ke Jerman itu 250, kemudian dapat lagi 450. Tapi di sini kita benar-benar dibantu oleh Dinkop Provinsi, jadi kita storenya ke Dinkop Provinsi. Waktu itu kami dan beberapa teman UMKM lain di Jogja mendapat kesempatan untuk produknya dikirim ke luar negeri. Kalau untuk sampel, sebenarnya kalau untuk sampel bayar itu pernah juga ke Amerika, kemudian ke Malaysia dan beberapa negara lain. Kemudian alhamdulillah kemarin juga September kami dapat kesempatan untuk mengikuti bisnis matching di Kuta Bali, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 September 2024. Di situ acaranya bisnis matching 5 benua, 10 negara. Ya, kalau untuk online-nya kita masih ada di Shopee. Di Shopee kita bisa dibuka di maididi_18 untuk tokonya. Kemudian di Tokopedia juga bisa, itu ada di Maididi Snack. Kemudian ada di TikTok, kita juga ada TikToknya Maididi Snack. Kemudian biasanya lebih banyak by Instagram, teman-teman banyak tahu kita dari Instagram, kemudian dari WA. Kemudian pesan lewat WA seperti itu. Kalau untuk Maididi kebetulan itu dulu waktu saya kecil itu keluarga besar teman-teman itu panggil saya Ndari karena nama saya kan Diah Kusumandari. Tapi beberapa sahabat saya yang paling dekat itu nggak pernah panggil Ndari. Jadi mereka panggilnya Di, nggak ngambil nama depan saya Diah Di. Mereka kalau manggil saya Diah Di gitu. Kemudian disingkat Di. Akhirnya itu kayak suatu simbol bahwa khusus teman-teman dekat yang selalu support saya, yang selalu membantu saya, yang selalu ada ketika saya sedih, yang selalu bersama saya ketika suka duka itu kayak kompak gitu. Mereka selalu manggil saya Di. Sehingga ketika kemarin itu 2018 pertama kali saya buka usaha yang nastar dan lain-lain itu, kita kan harus bikin NIB, kemudian PIRT itu kan harus mencantumkan nama. Bingung mau kasih nama apa gitu kan. Ya udah deh, panggilan aja Didi gitu kan. Didi itu panggilan dari teman saya kan, teman-teman. Harapannya apa? Harapannya produk saya ini bisa diterima oleh semua masyarakat sebagaimana teman-teman dekat saya itu menerima
saya gitu loh, menerima produk-produk saya, menyukai produk-produk saya seperti teman-teman saya. Ini kan namanya putih sekali nih. Tapi wadah nanti dia menjadi lebih coklat. Dan dia masih meneruskan proses penggorengan. Karena masih panas itu tadi ya Pak? masih panas. Pastinya banyak banget ya, karena satu, kita terutama kemarin waktu pandemi itu kerasa banget, dihantam banget gitu ya. Penjualan turun banget, kemudian kita waktu itu sebelum pandemi itu kita penjualannya benar-benar cuma ke teman-teman. Dan waktu itu saya masih buka gerai jajan pasar, di situ ada tokonya. Jadi saya benar-benar cuma jualan tuh di toko saya sendiri, nggak pernah kemana-mana gitu. Nah, karena pandemi kita kemarin sempat yang berhenti itu 2019 sampai Oktober 2020 tuh saya nggak jualan sama sekali. Toko tutup dan benar-benar nggak ada nitip ini kemana-mana gitu. Karena pandemi itulah justru titik balik kami untuk mau nggak mau harus jualan nih. Kemana? Keluar tapi dibatasin kan waktu itu. Akhirnya kita belajar online, kemudian kita mencoba untuk menitipkan juga ke toko-toko karena kita udah nggak mungkin buka sendiri juga gitu kan. Nah, kemudian ketika perizinan udah komplit, kemudian kita coba masuk ke toko-toko. Ini juga ada beberapa hal yang mendewasakan kita, seperti contohnya, oh ternyata di toko sana itu kalau kemasan seperti ini nggak cocok loh gitu. Jadi ada beberapa toko itu harus kemasan yang bagus seperti ini. Kalau nggak bagus dia nggak laku gitu. Sementara ada juga 2-3 toko di Jogja itu kalau kita pakai kemasan yang bagus itu nggak laku. Jadi dia maunya malah justru yang pakai plastik transparan itu dengan harga yang lebih murah juga, dan nggak mau pakai kemasan yang bagus. Kemudian juga yang namanya retur otomatis juga pernah ngalamin waktu pandemi itu. Kita pertama kali juga dapat kesempatan untuk masuk ke toko-toko besar gitu ya, itu retur-returnya juga lumayan. Nah ini yang kadang yang namanya pedagang itu biasa naik turun retur, kadang dapat pesanan banyak tapi kadang juga harus siap dengan retur seperti itu. Oke, aku hari ini lagi ada di rumah produksinya mete goreng kres-kres dari My Didi gitu. Terus ini juga ada produknya itu gembus goreng, atau kalian mungkin taunya tempe gembus, tapi kalau biasanya kan yang bikin keripik itu keripik tempe. Nah yang dibikin keripik ini tempe gembus. Sebenarnya juga ada coklat kurma, cuman masih dalam proses buat, jadi belum bisa aku cobain gitu. Nah untuk kacang metenya ini sendiri teman-teman, itu tuh kualitasnya yang premium gitu istilahnya. Ini aku buka ya, wah bentar, dia tuh double sealed. Nah oke, buka. Dia tuh renyah banget dan rasanya tuh nggak neko-neko gitu loh. Dia rasanya yang gurih asin, ada dari bawang putih sama garam gitu. Dia enak banget dan renyah karena ini kualitasnya mete yang premium, jadi dia enak banget. Sama si tempe gembusnya juga ini udah gurih banget dan bisa awet. Dua-duanya ini bisa awet 6 bulan. Kalau mau beli di mana itu bisa di toko oleh-oleh sekitar Jalan Malioboro, itu ada di Krishna Oleh-oleh Jogja di Jalan Malioboro, terus ada di sekitar toko oleh-oleh di Jalan Malioboro, ada di Indomaret gitu, ada di Indomaret juga, atau mau online itu ada di Shopee, di Tokopedia juga ada, atau di TikTok Shop juga ada gitu. Ini cocok banget buat oleh-oleh kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke Jogja gitu, karena pengrajin metenya juga dari sini, dari lokal Jogja. Jadi buat teman-teman cobain, ini enak banget, gurih dan gak apek gitu. Enak deh buat cemilan gitu, udah gurih banget gitu. Harapan kami dari My Didi, produk-produk kami, mete goreng, cuka kerma mete, kemudian nastar, keripik gembus ini bisa lebih dikenal masyarakat luas, nggak cuma di Jogja tapi juga seluruh Indonesia, bahkan harapannya bisa keluar negeri gitu ya. Ini sebabnya juga saya semangat banget untuk mengikuti berbagai macam kurasi untuk business matching dengan luar negeri. Harapannya kita bisa go internasional
Dan dengan go internasional ini kan selain untuk memajukan ekonomi kita sendiri, juga bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak ke tetangga sekitar, ke orang-orang yang membutuhkan, dan juga kerjasamanya dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dengan petani pengrajin mete, kemudian pengrajin tempe gembusnya, itu kan bisa lebih meningkat seperti itu. Yang pertama, ketika kita mau jualan, yakin dulu dengan produk kita. Kita harus selalu yakin dengan produk kita. Pastikan bahwa produk kita itu benar-benar berkualitas, harganya memang pantas dengan kualitas harga kita. Jangan takut ketika ternyata produk kita berkualitas tapi mahal nih. Jangan takut, karena setiap kita, berapapun harga yang kita berikan untuk produk kita, itu pasti akan ada pembelinya, pasti akan ada target untuk pembelinya, pasti akan ada space orang-orang yang butuh dengan harga dan kualitas seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau memang produk kamu bagus, berkualitas, jangan khawatir untuk menjual sesuai dengan yang kamu targetkan, karena pasti akan dapat pelanggan, customer yang cocok dengan produk kita gitu. Jangan diturunkan deh untuk kualitasnya, untuk rasanya, untuk harganya, seperti itu. Dan tentunya yang namanya usaha itu ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Nikmatin aja, jalanin aja, yang penting jangan berhenti. Gitu aja. Semangat, semoga semua teman-teman UMKM se-Indonesia bisa terus berkembang, bisa maju, dan bisa naik kelas. Baik Didi, mantap deh.